Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Selamat siang teman-teman viewer yang setia, yang selalu menunggu siaran video saya. Pada siaran video kali ini, insya Allah saya punya waktu untuk menjawab pertanyaan saudari AA atau Mbak AA, warga Banda Aceh, yang bertanya kira-kira begini: kalau pikiran bawah sadar atau kecerdasan bawah sadar itu mengendalikan 85% lebih peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia, maka kemudian apa dong peran Tuhan? Pertanyaannya sangat menantang. Nah, karena dia sangat menantang, menurut saya harus berpikir agak sedikit lebih keras untuk memikirkan cara termudah bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa harus mencari cara termudah? Karena video ini dirancang pendek, dan dalam durasi yang pendek ini diperkirakan semua bisa di cover, semua bisa dijawab tanpa meninggalkan keraguan-raguan. Teman-teman viewer yang setia menunggu siaran ini, memanglah benar bahwa saya pun berkali-kali mengatakan dalam siaran terdahulu, sekitar 85% proses pengalaman dan kejadian dalam kehidupan manusia itu dipengaruhi, ditentukan oleh kecerdasan bawah sadarnya. Yuk kita lihat sebentar. Apa kira-kira makna dari 85% itu? Misalnya begini ya. Banyak dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam tubuh kita ini, itu sebenarnya sama sekali di luar kendali pikiran sadar kita. Misalnya kalau kita melihat bagaimana jantung kita ini bekerja, berdegup, berdetak sepanjang masa, itu tidak berada di bawah kendali pikiran sadar kita. Dia berada di kendali pikiran bawah sadar, termasuk kerja hati, kerja pencernaan yang sangat cerdas itu, kerja semua sistem kelenjar, kerja semua sistem hormonal, kerja sistem kekebalan tubuh, kerja nafas kita yang keluar masuk ini, dan kerja pengaturan suhu tubuh kita itu semua tidak pada kendali pikiran sadar kita. Dia bekerja begitu saja, dia terjadi begitu saja. Istilahnya becoming. Becoming itu artinya menjadi begitu. Anda nggak punya urusan secara sadar bagaimana mengatur, bagaimana pencernaan bekerja. Nggak urusan kita itu. Tapi dia bekerja begitu saja. Sebuah sistem yang diwariskan kepada kita, diberikan kepada kita sebagai a gift, atau dalam bahasa Inggris disebut we are gifted. Kita diberikan hadiah itu cuma-cuma untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Yuk kita lihat sedikit lagi. Misalnya bagaimana model-model pertumbuhan yang bekerja berproses di dalam tubuh kita ini pun itu semua tidak berada pada kendali pikiran sadar kita. Misalnya, bagaimana rambut ini bertumbuh, jumlahnya berapa, kemudian belum lagi lokasi tumbuhnya rambut misalnya ya. Rambut di kepala, rambut yang ada pada alis, rambut yang ada pada bulu mata kita ini, itu pertumbuhannya dikendalikan oleh sebuah kecerdasan yang tidak berada pada kecerdasan sadar kita. Semuanya bekerja di bawah kendali kecerdasan bawah sadar kita. Bagaimana pertumbuhan gigi kita ini,
pada kepanjangan tertentu, ukuran tertentu dia berhenti. Anda tuh nggak bisa bayangkan seandainya pertumbuhan gigi ini yang gigi atas terus tumbuh ke bawah, gigi bawah terus tumbuh ke atas sehingga menjadi silang sengketa begini. Tapi itu tidak terjadi. Pada ukuran tertentu, pada ukuran kepanjangan tertentu dia berhenti. Termasuk jari-jari tangan kita ini. Ya sudah, segini saja dia, nggak bertumbuh lagi. Kita nggak bisa suruh dia misalnya panjang dong, nggak bisa. Kemudian jari-jari tangan, jari-jari kaki, ukuran besar kepala kita ini, semuanya itu menjadi. Semuanya itu becoming, bukan doing. Kalau doing mah jelas kita yang melakukan. Tapi ini becoming, menjadi seperti itu saja. Terwariskan, gifted. Nah, dan banyak hal-hal lain, ya. Saya nggak bisa sebutkan detailnya, teramat banyak. Jadi penjelasan saya ini hanya sekedar ingin menegaskan bahwa sekitar 85% lebih pun bahkan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita ini dikendalikan oleh pikiran, kecerdasan bawah sadar manusia. Ya, kita nggak tahu urusannya apa, kita nggak bisa kendalikan harus bagaimana, maka dia terberikan seperti itu. Inilah bukti bahwa kita ini, kehidupan kita ini banyak sekali yang dikendalikan dan ditentukan oleh bagaimana bekerjanya sistem kecerdasan dan sistem pikiran bawah sadar kita. Pertanyaannya akan kira-kira Mbak AA yang warga Banda Aceh ini, kalau sebegitu banyak jumlah yang dikendalikan dari pikiran bawah sadar, kemudian di mana peran Tuhan? Pertanyaannya menarik, tapi menurut saya harus cari cara bagaimana menjelaskan pertanyaan yang seperti itu. Yuk kita sedikit bicara tentang Tuhan. Tuhan itu apa ya? Ya kita tahu Tuhan itu Maha Pencipta, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mencukupi, Maha ada, Maha hadir, kita tahu. Karena kita menerima informasi itu sejak kita sekolah SD pun. Nah, kita juga tahu Tuhan itu memiliki nama-nama baik dalam Asmaul Husna itu, ya. Dan tapi sepertinya itu belum cukup untuk orang bisa plong dan segera tahu. Barangkali saya ingin menjelaskan dari sisi lain, nggak dari sisi yang itu. Sisi lain itu apa? Saya setelah membaca dokumen-dokumen besar dalam istilah yang sering diucapkan oleh para penutur-penutur dan para penulis besar, Tuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya omnipresent. Omni itu artinya mengada di mana-mana, present itu artinya hadir. Jadi kalau omnipresent itu artinya kita ingin mengatakan bahwa Tuhan itu mengada dan ada di mana-mana. Itu omnipresent. Kita nggak bisa bilang tempat khususnya mana, tapi setiap yang ada itulah, dan disitulah Tuhan itu ada dan mengada. Itu yang pertama. Nah yang kedua, Tuhan itu adalah sesuatu yang omnipoten. Omni itu ada di mana-mana, mengada di mana-mana. Poten itu artinya kata-kata potensi. Kekuatannya, ya, pengaruhnya itu ada di mana-mana. Di dalam diri kita dan di luar diri kita. Ya, bahkan potensinya itu melingkupi seluruh alam semesta raya ini. Jadi kita mengenal dua dunia, dunia dalam dan dunia luar. Dunia dalam ya bawah sadar kita ini, sistem internal tubuh kita ini, dunia luar ya dunia yang terbentang luas ini. Sampai ke semesta raya yang tanpa batas itu. Nah, prinsip yang ketiga, setelah omnipresent, omnipotent, yang ketiga itu Tuhan itu adalah sesuatu yang harus diposisikan sebagai the prime cause atau prima causa.
atau penyebab awal. Dialah penyebab awal dari semua yang ada ini. Penyebab awal terbentangnya alam semesta raya ini. Dialah sebab awalnya. Dan dia tidak mesti ditanyakan adanya Tuhan itu oleh sebab apa. Karena dia adanya adalah abadi. Awal pengetahuan. Kita hanya menyoal, kalau kita bicara Tuhan, Tuhan adalah the prime cause atau penyebab awal dari semua yang ada. Ya termasuk kita ini, ya termasuk alam semesta ini. Nah kira-kira seperti itu. Kalau pertanyaannya Mbak AA, lantas peran Tuhan itu di mana? Kalau 85% lebih pengalaman kita, kejadian dalam kehidupan kita ini itu dipengaruhi oleh sistem kecerdasan bawah sadar. Kalau itu pertanyaannya, mudah menjawabnya sebenarnya. Ya Tuhan itu penyebab dari semua ini. Karena dia adalah the prime cause. Dia adalah penyebab awal dari semua yang ada. Ya Tuhan juga yang menciptakan alam semesta ini. Ya Tuhan juga yang menciptakan terbentuknya diri ini beserta seluruh sistem internalnya. Maka kalau pertanyaannya, apa peran Tuhan? Jelas. Peran Tuhan itu kemudian mentenagai, ya, melingkupi, mendayai semua yang ada ini. Termasuk saya bisa berhadapan dengan Anda ini, peran Tuhan yang memberi daya saya untuk bisa ngomong. Peran Tuhan yang memberi daya kepada interaksi manusia dengan menggunakan teknologi macam-macam ini, dan termasuk lahirnya berbagai macam teknologi itu ya karena dayanya Tuhan, karena ilmunya Tuhan, karena pengetahuan Tuhan yang ditiupkan lewat pikiran manusia dengan macam-macam keahlian dan profesi itu, entah itu teknokrat, entah itu birokrat, entah orang yang sederhana kayak saya ngomong sama Anda ini semua dilingkupi oleh daya Tuhan, dilingkupi oleh keberadaan Tuhan. Karena Tuhan adalah the prima causa, the prime cause, penyebab awal dari semua peristiwa, dari semua keberadaan. Jadi kira-kira ini menjawab ya Mbak AA ya. Saya pikir memang makanya saya sangat hati-hati di awal-awal mengatakan ini ya. Karena kalau sudah ngomong soal Tuhan ini, orang juga punya persepsi yang macam-macam. Tuhan itu diposisikan ragam rupa. Para filosof juga bicara Tuhan, para agamawan, rohaniwan berbicara soal Tuhan, orang biasa seperti saya, seperti Anda juga bicara Tuhan. Nah, jadi apa peran Tuhan? Jelas ya, peran Tuhan adalah mentenagai, mendayai, melingkupi semua ini. Jangan disoal lagi. Ya, saya bisa tertawa, tersenyum, ngomong gini pun kalau ditanya apa peran Tuhan dalam proses saya bicara ini, yo banyak. Dia mentenagai saya, mendayai saya, melingkupi saya, menghidupkan sistem-sistem yang ada dalam diri saya, mengembangkan kecerdasan di pikiran saya, menambah ilmu saya, semua itu peran Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi satu bagian yang kita sulit kemudian memisahkan. Karena dalam salah satu risalah, kalau saya boleh mengutip ya, saya itu beragama Islam. Dalam risalah Islam itu misalnya kalau kita membaca Al-Quran, ayat yang surah yang nomor 50 namanya Al-Kahf ayat 16, kira-kira bunyinya sederhana. Begini bunyinya. Saya bahasa Indonesia saja karena bahasa Arabnya saya kurang fasih. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Potongan ayat yang paling terakhir itu bunyinya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya Tuhan berfirman bahwa dirinya sangat dekat dengan manusia, siapapun itu. Nah, kedekatan itu lebih dekat dari urat lehernya.
kita tahu urat leher itu ini nadi nyawa. Kalau dipotong maka orang mati. Nah, kedekatan Tuhan dengan manusia itu, dengan ciptaan yang namanya manusia itu lebih dekat dari urat lehernya. Teman-teman, memori dekat dalam pengertian seperti ini tidak pernah ada di muka bumi ini. Saya dekat dengan anak saya, itu masih berjarak. Ya. Saya dekat dengan istri saya, dengan suami saya, masih ada jarak. Nah, kalau Tuhan dekatnya itu tak berjarak. Lebih dekat dari urat leher itu artinya lebih dekat dari nyawamu. Ini di sini kira-kira bisa menuntun kita kepada sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu sebenarnya juga sesuatu yang menjadi bagian dari kita ini. Dia ada dan mengada pada susunan sel-sel tubuh kita ini yang manapun. Dia ada dan mengada dalam susunan hati, jantung kita ini, ginjal kita ini, dan keseluruhan totalitas tubuh kita ini. Tuhan ada dan mengada di sana. Maka saya bahasakan Tuhan itu melingkupi, mendayai, dan mentenagai semua yang ada. Karena dia adalah the prima causa, the prime cause, penyebab awal. Saya pikir keterangan saya ini, jawaban saya ini bisa menjawab ya Mbak AA, warga Banda Aceh, teman setia saya di YouTube channel saya, Pras Guntur Seto. Untuk tidak berpanjang kata, saya pikir demikian jawaban saya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemahaman bagi yang lain yang mengikuti dan menonton video saya ini. Khususnya buat Mbak AA, tapi sebenarnya saya ingin mengatakan ini kepada viewer-viewer yang lain yang mengikuti setiap kali saya meluncurkan siaran video. Sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin.